sembah kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah memberkati kami dari awal perjalanan juga kami sampai sekarang. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan, sebentar lagi kami akan belajar menuntut ilmu di sekolah ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati segala proses mata pelajaran, kiranya Engkau yang menguatkan kami yang tulus bekerja dan mengharapkan. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa pada teman-teman kami yang belum hadir pada pelajaran ini, dan Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Ya Tuhan, sudah doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus dan Selamat kami. Baik, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa memimpin kita salah satu lagu wajib nasional? Oke, silakan ke depan. Baik, Ibu akan mengabsen, jadi tolong kalau nanti Ibu menyebutkan namanya, silakan diangkat namanya dan jawab dengan jelas dan tegas. Bisa? Bisa. Oke. Alexander. Andreas. Apriliamai. Ada Bu. Asnawati. Charles. Delta. Dela, mana Dela? Oke. Desman. Ada Bu. Erika. Febrianti. Ferosman. Ada Bu. Fordresman. Ada Bu. Rendiman. Mustiawan. Ada Bu. Intan Zen. Jamaludin. Ada Bu. Jonathan. Ada Bu. Kelvin. Marcelin. Meliani. Okan. Rafa. Ratri. Sandirius. Ada Bu. Selsia. Serius. Ada Bu. Sudirman. Ada Bu.
melihat bahwasanya gejala sosial itu atau perubahan sosial itu membawa dampak yang negatif bagi masyarakat. Kan? Kalau misalnya kita sebagai masyarakat tidak bisa menyikapi perubahan dengan baik, otomatis akan terjadi hal-hal buruk, ya kan? Hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi contoh dari gejala sosial, misalnya kemiskinan, ya kan? Kemudian ada pengangguran. Ketika seseorang misalnya tidak punya pekerjaan, kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, otomatis orang tersebut akan melakukan tindakan kriminal. Atau nggak kriminal itu apa? Tahu apa itu tindakan kriminal? Tindakan kekerasan atau kejahatan. Kriminal itu bisa bukan hanya merugikan secara fisik, ya, contoh luka-luka atau lebam, bahkan meregang nyawa, tapi juga bisa merugikan secara material. Contoh seperti begal. Di sini belum ada begal kan, tapi kalau di kota-kota besar begal itu banyak. Nah, itu terjadi kenapa? Karena adanya gejala sosial dari segi pendapatan, penghasilan, ya. Kan orang melakukan hal-hal begitu. Oke. Nah, gejala sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gejala sosial. Nah, di sini ada secara garis besar ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya gejala sosial. Yang pertama apa? Faktor kultural. Dan yang kedua, faktor struktural. Apa itu faktor kultural dulu? Siapa yang bisa? Coba berdiri. Dibacakan saja. Kamu. Coba berdiri. Kamu. Ya. Faktor kultural merupakan wilayah tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Contohnya, gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain-lain. Oke, silakan duduk ya. Jadi faktor kultural itu merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Tadi sudah disebutkan contohnya sama teman. Seperti apa tadi? Kemiskinan, kerja bakti, lalu ada perilaku menyimpang dan sebagainya. Tahu apa itu perilaku menyimpang? Tidak. Perilaku menyimpang tidak tahu? Perilaku menyimpang itu berarti melenceng, ya, melenceng dari aturan yang berlaku. Contoh penyimpangan seksual, kan? Penyimpangan seksual ini berarti berhubungan dengan seks bebas, ya. Belum statusnya masih belum menikah, tapi sudah melakukan seks bebas. Apalagi perilaku penyimpangan yang lain, penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada tawuran. Kemudian ada mabuk-mabukan, ya. Kemudian yang kedua ada faktor struktural. Coba dibacakan dulu, siapa yang bisa membaca? Oh, silakan. Faktor struktural merupakan keadaan yang mempengaruhi struktur. Contohnya gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kehidupan sosial, interaksi dengan orang lain. Oke, silakan dulu.
di angka kemiskinan yang sangat tinggi. Nah, itu termasuk contoh dari gejala sosial aspek ekonomi. Kemudian ada lagi kemiskinan, ya kan? Ada pengangguran. Seperti tadi yang saya sampaikan, orang bisa melakukan tindakan kriminal karena dia tidak punya pekerjaan, ya kan? Terkadang misalnya lapangan pekerjaannya ada, tapi kitanya yang malas, ya kan? Atau justru sebaliknya, kita punya niat tapi lowongan pekerjaan tidak ada. Apalagi di Indonesia kan, syarat-syarat untuk bisa bekerja itu cukup tinggi, entah mungkin tinggi badannya harus sekian, berat badan harus sekian, harus mampu berbahasa Inggris, ya kan? Nah, jadi syarat-syarat itu yang kemudian membuat masyarakat itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, berikutnya ada macam gejala sosial dari segi aspek budaya. Kalau bicara soal macam gejala sosial dari aspek budaya itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kebiasaannya, ya, seperti menghargai budaya orang lain. Nah, apa saja contohnya? Contoh macam gejala sosial dari aspek budaya. Nah, yang pertama misalnya ada kenakalan remaja. Nah, itu juga merupakan aspek dari kebudayaan. Apa contoh kenakalan remaja yang kalian ketahui? Merokok, tawuran, apalagi narkoba, apalagi tindakan kriminal, mencuri, ya. Sering di sini kita temui orang mencuri, ya kan? Nah, itu dia. Jadi itu contoh gejala sosial dari segi budaya. Oke, berikutnya dari aspek lingkungan alam. Nah, di dalam aspek lingkungan alam tentu ini menyangkut kondisi kesehatan atau kondisi lingkungan yang kita tempati. Contohnya seperti pencemaran lingkungan, kan? Pencemaran lingkungan itu terjadi karena apa? Sampah, ya, pembuangan sampah sembarangan. Kalau misalnya sudah terjadi pencemaran lingkungan, apa yang terjadi? Dampaknya ke kita apa? Penyakit, ada penyakit menular, ya kan? Entah itu TBC, entah itu DBD. Tahu DBD kan? Apa itu DBD? Demam berdarah. Jadi dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat itu tentu akan berefek, berdampak pada diri kita. Maka untuk mengatasi itu apa yang harus kita lakukan? Membersihkan lingkungan. Coba pause dulu. Oke, berikutnya ada gejala sosial dari aspek psikologis. Pernah dengar psikologis? Tidak pernah. Jadi psikologis itu berhubungan dengan berhubungan dengan mental seseorang. Itu namanya psikologis. Nah, apa contoh gejalanya dari aspek psikologis? Apa? Sakit jiwa. Kemudian ada stres, ya kan? Stres. Contoh tadi seperti masalah kemiskinan. Kalau misalnya seseorang berlarut-larut dalam keadaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan, otomatis kan dia akan terganggu psikisnya, kan? Terganggu secara mental. Ya. Ada yang bahkan sampai bunuh diri. Ada yang sampai stres masuk rumah sakit jiwa, ya kan? Nah, itu contoh-contoh dari gejala sosial aspek psikologis. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari gejala sosial. Yang pertama itu tadi kemiskinan, ya. Kemiskinan. Nah, kemiskinan itu terbagi dua. Ada kemiskinan absolut dan ada kemiskinan relatif. Apa itu kemiskinan absolut? Coba satu orang dulu, siapa? Silakan Iwan. Kemiskinan absolut yaitu seseorang atau kelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan lingkungan hidup. Oke. Nah, itu kemiskinan absolut. Kalau kemiskinan relatif bagaimana? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Kemiskinan relatif yaitu seseorang atau kelompok orang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan kehidupan, namun dirinya
interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu kira-kira dampak positifnya ya. Ketika kita bisa menyikapi terbuka terhadap perubahan sosial, maka itu akan membawa manfaat bagi kita. Contoh tadi dari segi penggunaan teknologi. Ya. Kalau misalnya kita punya keluarga dari jarak jauh, entah itu di Malaysia, entah itu di Brunei, ataupun dimanapun, ya kita bisa memanfaatkan teknologi agar tetap bisa berkomunikasi. Nah, sebaliknya, ketika misalnya kita tidak bisa menyikapi perubahan itu, maka akan terjadi berdampak negatif. Apa kira-kira dampak negatifnya? Coba kamu berdiri. Ya. Dampak negatifnya, seseorang yang tidak dapat menerima perubahan dan terjadi akan mengalami keguncangan, ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa keadaan kurang menentu. Oke, silakan dulu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita sudah bahas dampak positif dari gejala sosial, ada juga dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya apa? Seperti culture shock, ada keguncangan, ya, ada kegoyangan budaya. Jadi perubahan-perubahan itulah yang harus bisa kita sikapi dengan tegas, dengan penuh prinsip dan tanggung jawab. Nah, baik. Itu apa? Materi yang sudah saya jelaskan. Ada nggak kira-kira yang mau bertanya? Iya, Bu. Jadi sekarang kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Nah, jadi Ibu akan bagikan lembar kerja kelompok. Nanti masing-masing dari kalian akan mengerjakan dan satu kelompok presentasi.
Jadi nanti kurang lebih seperti ini nyanyiannya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kemudian ibu bilang lutut. Berarti tidak boleh menyentuh lutut. Ya, jadi harus menyentuh organ tubuh yang lain. Boleh kita mulai? Bisa, Bu. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Mana kepala? Itu cepat sekali. Ya, cepat sekali. Oke, kita ulangi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Ada yang pegang kepala? Tidak. Ya? Oke, tidak ada. Kita ulangi lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, bahu. Nah, ada yang pegang bahu? Tidak, Bu. Nggak ada ya? Oke. Kita ulangi. Nanti kalau ada yang salah kita Lugu. nyanyi. Oke, kasih nyanyi. Bisa? Bisa, Bu. Kita ulangi. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata. Nah, ayo loh. Siapa yang pegang mata? Ada yang punya mata? Tidak ada ya? Oke, sekali lagi. Kita ulangi. Kepala, pundak, lutut, kaki, hidung. Oke, ya, dorong ke depan, mulai duduk. Ayo, sini Jamal. Ya, dorong. Ah, Yati dan Jamal akan bernyanyi. Ada yang mau request lagunya apa? Lagunya bukan Bu. Apa? Coba lagu Bebe Aksa. Dua orang tapi yang duet ya bisa. Oke, silakan. 1,
Selamat pagi. Pagi. Terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami sebagai kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sebagai moderator. Nama saya Rafael Ivois Biono. Perkenalkan, nama saya Raffi Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Meriani Harta. Perkenalkan, nama saya Okan Tukades Malawi. Perkenalkan, nama saya Andres Sambano. Perkenalkan, nama saya Jamal Penyanyi. Sekian perkenalan dari kami. Jadi materi pada pembahasan diskusi kelompok kami yaitu gejala sosial. Gejala sosial merupakan fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Jadi gejala sosial adalah gejala-gejala yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang akibatnya juga berasal dari masyarakat tersebut. Gejala sosial memiliki beberapa faktor, konsep dasar, ragam gejala sosial dan dampak gejala sosial. Faktor-faktor, konsep, ragam, serta dampak akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk faktor-faktor penyebab gejala sosial, saya kepada Ratri Alasari. Faktor-faktor penyebab gejala sosial. A. Faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. B. Faktor struktural, yaitu suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Penjelasan ketiga dilanjutkan oleh Meriani Harta. Konsep dasar sosiologi dalam konteks gejala sosial. A. Sosialisasi adalah seluruh proses seorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dengan dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup dalam masyarakat di sekitarnya. B. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kebersamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai suatu kesatuan. C. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara masyarakat bertingkat. D. Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. E. Perubahan sosial adalah perubahan nilai-nilai, normal-normal, pola sikap, serta perilaku yang terjadi pada lembaga sosial dan memengaruhi sistem sosial. Konflik sosial adalah keadaan masyarakat yang ditandai pertentangan akibat hubungan yang tidak serasi antara tindakan normal dan nilai sosial dalam interaksi sosial. Dan sebagainya saya akan serahkan kepada Okan. 4 ragam gejala sosial. Ekonomi, tingkat pendapat yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Budaya Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Lingkungan alam, karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Psikologis, perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologis. Baik, saya akan membacakan nomor 5. Dapat gejala sosial di masyarakat. Dapat positif. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif yang memberikan kita manfaat. Hal ini dapat negatif sosial yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Saya kembalikan kepada Rama. Baik, sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Berdasarkan pemaparan tentang gejala sosial, faktor, dan ragam serta dampak, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, jika tidak ada, terima atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan.
faktor penyebab gejala sosial yaitu ada 2 faktor kultural yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Yang kedua yaitu faktor struktural. Faktor yaitu suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. 3. Konsep dasar sosiologi. Dalam konteks gejala sosial, jelaskan konsep dasar sosiologi dalam konteks gejala sosial. Konsep dasar sosiologi dalam konteks gejala sosial itu A. Sosialisasi adalah seluruh proses seseorang individu sejak masa anak-anak sampai dengan dewasa. B. Kelompok sosial adalah kumpulan individu dengan karakteristik tertentu. C. Stratifikasi sosial adalah perubahan penduduk atau masyarakat. D. Lembaga sosial adalah sistem tata bangsa. Bisa suaranya ya, biar dengar teman-teman. 4. Ragam gejala sosial adalah ekonomi yang dibesarkan. Suara yang dibesarkan dan teman-temanmu juga bisa dengar. Dengar suara-suaranya tidak? Besarkan lagi suaranya ya. Ya, ulang. Ragam gejala sosial adalah ekonomi tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Budaya Indonesia memiliki budaya yang aneka beragam sehingga kita harus saling menghargai budaya lain. Lingkungan alam, karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam masyarakat, aspek kondisi kesehatan, psikologis, perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan aspek sosiologis. Nomor 5, jelaskan dampak gejala sosial dalam masyarakat. Dampak gejala sosial dalam masyarakat yaitu dampak positif bila kita dapat terbuka dan menimbang perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Dampak negatifnya yaitu seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan budaya. Ketika sanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku penyimpang. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, kelompok berikutnya adalah kelompok 3. Ini untuk peringatan ya, kalau misalnya mau presentasi, suaranya harus besar. Dan jelas juga kalau misalnya didengar oleh forum diskusi. Kita kelompok 3 ke depan. Mari. Semuanya.
dalam konteks gejala sosial. A. Sosialisasi adalah seluruh proses seorang individu sejak masa kanak-kanakan sampai dengan dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup dalam. 3. Konsep dasar sosiologi dalam konteks segala sosial. A. Sosialisasi dalam seluruh proses seseorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dengan dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup dalam masyarakat di sekitarnya. B. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. C. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. D. Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. E. Perubahan sosial adalah perubahan nilai-nilai, norma-norma, pola sikap, serta perilaku yang terjadi pada lembaga sosial dan mempengaruhi sistem sosial. F. Konflik sosial adalah keadaan masyarakat yang ditandai pertentangan akibat hubungan yang tidak serasi antara tindakan, norma, dan nilai-nilai sosial dalam interaksi sosial. 4. Ragam gejala sosial ekonomi. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menentukan gejala sosial dan masyarakat. Budaya Indonesia memiliki budaya yang merdeka akan sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Lingkungan alam karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan, psikologis, perilaku seorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologis. Nomor 5. Dampak gejala sosial di masyarakat. Umpan positif. Bila kita dapat mencegah dan mengembangkan perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. 2. Dampak negatif. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan budaya atau Faktor struktural. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menipu. Baik, saya kembalikan kepada Anda. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada kami. Baik, kami akan menutup hasil presentasi. Baik, terima kasih, kami akan kembali. Oke, silakan mereka bisa.
2. Jelaskan faktor penyebab gejala sosial yang ada di masyarakat. Faktor-faktor penyebab gejala sosial. A. Faktor kultural, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat dan komunitas. B. Faktor struktural, yaitu suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang maksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Jelaskan konsep dasar sosiologi dalam konteks gejala sosial. Yaitu konsep dasar sosiologi dalam konteks gejala sosial. A. Sosialisasi adalah seluruh proses seseorang individu sejak masa kanak-kanak sampai dengan dewasa berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup dalam masyarakat di sekitarnya. B. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. C. Stratifikasi sosial dalam perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. D. Lembaga sosial adalah sistem tata perlakuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. E. Perubahan sosial adalah perubahan nilai-nilai, norma-norma, pola sikap serta perilaku yang terjadi pada lembaga sosial dan memengaruhi sistem sosial. F. Konflik sosial adalah keadaan masyarakat yang ditandai pertentangan akibat hubungan yang tidak serasi antara tindakan, norma, dan nilai sosial dalam interaksi sosial. Jelaskan ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial ekonomi. Ragam gejala sosial ekonomi, tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam sehingga kita saling menghormati budaya. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan, psikologis, perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari, dipengaruhi oleh aspek psikologi. 5. Jelaskan dampak gejala sosial dalam masyarakat. Dampak gejala sosial di masyarakat. Dampak positif. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dampak positif. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan budaya, ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku baru. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Saya sapa kita semua, selamat pagi. Pagi. Berikan tepuk tangan. Luar biasa. Oke, baik. Jadi materi kita sudah selesai ya. Kira-kira ada yang masih kurang mengerti atau ada pertanyaan? Iya.
kami dari awal pembelajaran pertengahan ya Bapa, segala apapun yang telah diberikan oleh kami kepada kami, kiranya Engkau menolong di hati kami agar menjadi bekal di masa yang akan datang. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan, jauhilah kami dari mara bahaya, agar kami dapat sampai ke rumah kami. Begitu juga dengan guru-guru kami, kiranya Engkau yang memberkati mereka selalu. Kiranya Engkau yang memberkati mereka selalu. Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna ini, kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami.